Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rasulina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Thumma ila arwah jami' awliyaillah min masyarikil ardi ila magharibiha. Thumma ila arwah jami' sada al-ba'alawi haythu makanu aina makanu. Minhum al-imam الكتب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى رحيم محمد بن أحمد العطاس رحيم محمد بن عبد القادر العطاس ومن متقدمين في دار المصطفى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المتقدمين في هذه الأماكن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يفتح علينا فضل العارفين. اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat kita dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang selalu menjadi penembus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Batas taklim apa mana? Ya nah, ada bingung. Udah baca belum? Belum. Itu belum. Asal imam belum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengar dan memahami bagaimana pembahasan di kitab Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tentang diawali setelah muqaddimah kitabnya beliau mengawali dengan rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya agar beribadah. Itu intinya, agar kita beribadah, agar kita patuh, tunduk, nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang lainnya nanti Allah udah pasti jamin, tapi perkara ibadah, nunduk, patuh, ya apalagi nunduk, patuh, nurut, itu kudu dari kita. Itu diminta sama Allah. Patuh enggak? Nunduk enggak? Nurut enggak? Itu yang diminta sama Allah. Itu rukunul Islam yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang wa aslul imani. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was salam wa jami'al kauni wa ma fihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa alihi wasallam. Wa aslul iman. Masuk sekarang ke rukun iman.
Ya, Masya Allah, Al Habib Ahmad bin Zain, memang beliau ini karakternya cerdas. Beliau ini cerdas pinter gitu, bukan wali-wali biasa. Habib Ahmad bin Zain ini bukan tasawuf gitu, maksudnya bukan gile sama sufi, enggak, cerdas, pinter emang, jenius, Masya Allah. Dengan kesempurnaan takwanya, dengan kesempurnaan imannya, dengan kesempurnaan kesolehannya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Makanya Habib, guru bangga sama murid, murid bangga sama guru, seringnya banyak murid bangga sama gurunya gitu, ngagul sama murid gurunya. Wah, guru saya fulan, guru saya beganuh, guru saya begini. Wah, banyak. Tapi kalau guru banggain murid, jarang. Imam Haddad radhiyallahu anhu, sahibur ratib, ngebanggain banget Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Banget ngebanggainnya. Gurunya ngebanggain radhiyallahu ta'ala. Wa aslul iman. Dikatakan bahkan qasidah ainiyah yang kita suka baca tuh, atau al-ainiyah, bahkan jadi kitab sekarang. Itu qasidah al-ainiyah karangan Imam Haddad. Karangan Imam Haddad sahibur ratib bil irsyad wa qatil bilad al-ibad wal bilad Habib Abdullah bin Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Itu waktu Imam Haddad mengarang qasidah al-ainiyah, Habib Ahmad bin Zain udah ada yang hadir. Keluar dari rumah, datang ke Masjid Al-Awwabin, ngajinya di Masjid Awwabin dulu. Masjid Awwabin itu agak jauh dari Al-Hawi dulu, agak jauh, lumayan jalan kaki, bukan jauh-jauh banget, jauh deh, buat jalan kaki lumayan jauh. Ngaji di situ tuh Imam Haddad, ngajar di situ, ngajar umum. ngajar umum. Imam Ahmad bin Zain udah hadir duluan. Selalu Imam Ahmad bin Zain nggak pernah nggak hadir duluan. Padahal kotanya di Hautah, lebih dari 40 kilo jauhnya. Ngajinya lebih dari 40 kilo, datang ke Masjid Awwabin setiap hari, setiap minggu, setiap hari. Kalau setiap harinya di rumah Imam Haddad. Tapi kalau setiap di Masjid Awwabin hanya seminggu sekali. Itu Imam Habib Ahmad bin Zain, di mana tempat ngajinya Imam Haddad mesti datang. Nggak pernah lewatin majelis Imam Haddad. Dan waktu berguru ke Imam Haddad, Habib Ahmad bin Zain itu alim, udah pinter, udah cerdas, udah jadi muridnya Habib Abdullah bin Ahmad Al-Fiqih. Waktu Habib Abdullah bin Ahmad Al-Fiqih ini ayah daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqih, Alamatud Dunia, yang ngarang Rosyafat, ayahnya udah ngaji duluan tuh Habib Ahmad bin Zain. Beliau meninggal, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Fiqih berguru kepada Imam Haddad. Jadi datang ke Imam Haddad berguru, nih udah alim, udah pinter, udah punya nahwu, udah punya sorof, udah punya balaghah, udah punya mantik, udah punya tafsir, udah punya hadis. Alim udah Habib Ahmad bin Zain. Tapi begitu datang ke Imam Haddad, udah kayak mayit di antara dua tangan si pemandi mayit. Udah seperti mayit di antara si pemandi mayit. Udah alim padahal, cuman depan Imam Haddad udah kayak mayit. Mau diinjak batang lehernya juga diem aja, kasarnya begitu. Mau diinjak batang leher, terserah ya. Radhiyallahu ta'ala. Waktu kelar karya Al-Ainiyah, langsung dites depan orang-orang banyak. Ya Ahmad, inti bikin syarah tuh Al-Ainiyah. Sekarang syarahin, ane punya qasidah bait Al-Ainiyah, tapi sekarang nggak boleh pulang dulu gitu, bikin syarahnya. Dijadiin kitab tuh yang sekarang kita baca tuh, banyak-banyak majelis habaib baca ini ya, di tempat suruh syarahinnya, disuruh jadiin kitab di tempat. Ayo orang mah antarai dulu ya, pulang dulu kayak beb ya. Nah ini qasidah kan syair kan panjang, makna-maknanya kan sulit. Sekarang langsung dikeluarin mukadimahnya, alhamdulillah begini sampai dapat satu bait, stop, terusin lagi nanti. Tapi nggak nolak gitu, dan benar disyarahin dulu. Akhirnya sekarang jadi kitab sih, syarah ainiyah.
Itu ada yang bilang mengatakan itu di tempat sampai jadi satu buku. Dan diucapin dulu. Nggak pakai nulis gitu, bingung apaan enggak. Saking pinternya Habib Syekh, cerdas gitu. Radhiyallahu. Salaf itu tuh cerdas, pinter-pinter, menguduk mereka belajar, bukan gila metasbih doang. Gile gitu metasbih, pengen terbang gitu, pengen keramat, singit kayak layangan. Kagak ada salaf gitu. Harat, Alawiyin tuh nggak ada yang gila sama keramat. Kayak Abdullah bin Muhsin Al-Attas ada di kalam, nggak gila sama keramat. Alawiyin paling nggak gila sama keramat. Kalau bahasa orang Jakarta, orang Petamburan dulu nggak kinjong sama keramat. Nggak kinjong, nggak gile. Alawiyin tuh nggak pernah gile sama keramat. Alawiyin tuh aziz dengan ilmunya, nggak pernah gile sama keramat. Keramat tuh ya, kata Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat itu ibarat mainan buat anak bayi. Inti punya anak bayi, ya, kita kasih kerinting, itu tuh. Aulia tuh punya keramat kayak punya mainan dari Allah, kayak orang tua dikasih mainan, kayak anak bayi dikasih mainan sama orang tua. Jadi bukan tujuan utamanya para aulia tuh punya keramat, ya, nggak ada yang. Apalagi Alawiyin yang hakiki, bukan Alawiyin yang ece-ece. Alawiyin yang hakiki itu Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Alawiyin yang hakiki Sidin Ali Al-Ghuyur. Alawiyin yang hakiki Sidina Muhammad bin Alwi, Mauladawi Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin Alwi, Sahib ad-Darak, Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad as-Segaf, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Imam Haddad, Syekh Abu Bakar, begitu. Alawiyin hakiki, nggak gila sama keramat. Orang kalau nggak gila sama keramat dikasih keramat sama Allah. Jadi jangan hayal pengen menjadi wali, ya makan mecin menjadi wali. Mecin dulu, miwan sama sasa hilangin baru. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Sekarang asal usul iman atau masuknya di sini rukun iman. Wa aslul iman, asal usul daripada iman atau pondasi daripada keimanan. Habib Ahmad bin Zain menyatakan, wa aslul iman, pondasi atau asal usul keimanan, al-iman, keimanan, an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Hendaknya engkau berkeyakinan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Berkeyakinan yang pasti, itu pondasi iman. Allah ada. Berkeyakinan Allah ada. Maksudnya pondasi keimanan apaan sih? Yakin, percaya 100% Allah itu ada. Itu dulu dah. Jangan kalau begini ntar gimana ya? Ntar kalau begini gimana? Enggak ada. Allah ada. Allah ada. Nah, menerapkannya gimana? Cara menerapkannya bahwa berkeyakinan Allah itu ada, tasdiqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Tuh, caranya agar kita mempercayai, mengaplikasi ini gimana sekarang? Praktek ini gimana? Dikatakan pondasi keimanan kepada Allah, pondasinya dulu nih batu pertama. Kita berkeyakinan Allah itu ada. Nah, caranya gimana nih? Untuk menerapkan bahwa Allah itu ada nih bagaimana nih? Cuman ngomong doang Allah itu ada? Enggak. Tasdiqun bil lisan. Mempercayai yang pertama dengan lisan. Harus percaya bahwa Allah itu ada dengan lisan kita. Benar. Yang kedua, i'tiqadun bil janan. Pastiin lagi dengan hati kita. Lisan kita ngomong Allah itu ada, berbuat baik, ibadah. Lisan kita benar, jujur, nggak ngebohong, nggak ngentit. Wah, nggak ngentit. Lisan benar-benar deh, nggak pakai ngebohongin orang. Wa'tiqadun bil janan, yakin dengan hati. Jangan ngomong tapi nggak yakin. Banyak
Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Harus ada prakteknya, harus ada buktinya. Buktinya apa? Amalun bil arkan. Beramalah dengan anggota tubuhmu. Itu asul iman. Cara ngamalin itu. Tasdiqun bil lisan. Ngomong kudu jujur, ngomong benar. Nggak ada itu setengah-setengah. Nggak ada setengah-setengah. Percaya Allah, bagaimana syariatnya Allah, benar di mulut. Wa'tiqadun bil janan. Harus hati sama dengan apa yang ada di mulut. Mulut percaya, hati ke Gunung Kidul, kan repot. Ya kan? Amalnya bikin sembahan ke sono. Ya. Tasdiqun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Ucapan iman tapi hatinya ingkar. Emang ada banyak. Allah mensifatkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mereka kalau orang-orang munafik gitu. Ya, dulu orang-orang munafik majelisnya sama Nabi Muhammad itu. Bukan munafik sekarang. Munafik sekarang tuh nyandingin nama Nabi dengan khamar, itu munafik tuh. Itu jelas tuh. Munafik belis. Munafik belis. Tapi kalau dulu duduknya sama Nabi Muhammad itu lebih parah lagi sebenarnya. Wah ini tuh bisa duduk sama Rasulullah tapi munafik, ngeri ya tuh. Syagawah itu, na'udzubillah, makanya orang munafik nih benar-benar fi darakil asfal, di dalam jahanam tuh karena parah nih mah. Munafik nih kerjaannya parah gitu loh. Maksudnya hancur babak pelurnya parah gitu. Na'udzubillah teman. Semoga kita dijaga semua. Apa Allah mensifatkan mereka? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu Allah sifatin mereka. Mereka jikalau mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, dahulu duduk sama Rasulullah, duduk di Masjid Nabawi, majlis sama Rasulullah, duduk kita. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, itu dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah, qalu amanna, mereka ngomong kami beriman, kami orang Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka pulang balik lagi ke tempat setan-setan mereka, kata Allah. Mungkin setan-setan, Allah aja sifatin teman-temannya setan. Belis, betul gak? Sama kita belis ngomong. Allah ngomongnya setan, itu belis. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi. Kita ini sama ente orang, Abu Jahal, Abu Lahab, kita sama ente orang. Aneh sih sama ente, aneh Muhammad, duduk sama Muhammad ngeledek doang. Pengen tahu dia ngapain sih ngomongan begitu. Ya Allah. Udah ngeliat Rasulullah ente, udah ngeliat tuh yang mana bola matanya Nabi Muhammad, ngeliat pipinya Rasulullah. Segitunya masih ada orang munafik ngeliat dadanya Nabi Muhammad gimana, nyium aroma Rasulullah tuh gimana. Segitunya masih munafik gimana sekarang. Makanya ya, kita ini enggak, kalau zaman ada seorang tabi'in dahulu ngelihat sahabat ya, dia terlalu ada satu sahabat lagi cerita, nih tabi'in, kenapa dahulu engkau kok nggak begini, kalian nggak begini. Dikatakan oleh para sahabat, jikalau anda kalian wahai tabi'in hidup bersama kami, belum tentu kalian beriman seperti kami. Belum tentu. Ada Abu Jahal ente, Abu Lahab, nah itu Utbah bin Rabi'ah, emang nggak ngeliat Rasulullah? Ngeliat nih Rasulullah, ngeliat tahu. Tapi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, bengis-bengisnya kafir Quraisy dulu, yang otaknya mereka cuma satu, ngebunuh Muhammad bin Abdullah. Nah sekarang anak-anak yang keturunan ini ngejelekin Rasulullah, ngandingin namanya Mekhamer, itu keturunan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman Allah jadiin manusia, mereka diciptain untuk jadi manusia. Itu tuh. Na'udzubillah.
Terasa nih, ini udah kita bahas nih, udah belum sih? Udah, aslul iman belum? Yang kedua, orang dikatakan ucapan iman tapi hatinya berbeda. Yang kedua, hati beriman tapi tidak beramal. Hati beriman, ya, tapi dia punya amalan, nggak ada amalnya. Tidaklah Allah di sini menyatakan keimanan kecuali melanjut, ya, tidak mungkin. Itu pun tidak bisa. Nggak Allah absahkan. Ngomong hati beriman, tapi dia nggak mau beramal. Dia nggak mau sholat 5 waktu. Dia nggak mau sholat berjamaah. Ogah sholat berjamaah, yang penting kan gue udah Islam. Ogah sholat kan aneh cukup jadi Islam. Ada yang begitu loh. Nggak mau sholat 5 waktu. Saya kan udah Islam, ngapain lagi sholat? Nah itu repot tuh. Saya kan udah Islam, ngapain saya puasa? Saya kan udah Islam, ngapain saya repot-repot zakat? Yang keluar rumah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya, yang dagang saya, yang mikir saya, yang berusaha saya, kenapa saya harus zakat? Nah, ada yang begitu. Naudzubillah. Karena itu mereka iman percaya dari hati tapi mereka nggak mau ngamalin. Tapi Anda percaya dengan Allah? Allah ada. Saya percaya Allah Tuhan. Cuman sholat kenapa nggak mau? Ya kan udah cukup sama Islam. Puasa, kenapa harus puasa? Kenapa harus ditahan-tahan? Kalau saya lapar saya makan. Jadi nggak percaya dia puasa Ramadan tuh nggak mau ngamalin. Alhamdulillah. Saya pernah ketemu dengan satu orang perempuan, komisaris di satu perusahaan. Begitu alasan. Kenapa harus puasa? Dia nggak percaya. Saya bilang, ibu Islam, Islam. Ibu nggak percaya ada. Kenapa harus puasa? Kenapa sih harus Islam tuh nahan-nahan? Allah tuh nahan-nahan puasa. Nahan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Akhirnya panjang lebar duduk dulu. Alhamdulillah. Komisaris di perusahaan. Tapi seumurnya ketemuan itu belum pernah puasa Ramadan. Ini bingung, ini gimana ini orang. Belum pernah puasa Ramadan. Dan dia nggak mau puasa Ramadan. Bukan belum pernah lagi, emang nggak mau dia. Harus punya alasan. Kenapa harus puasa dan kenapa harus zakat? Ya Allah. Tapi Islam. Ayat itu. Makanya tadi tasdiqun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Itu bicara. Ya Allah. Maka Allah mensifatkan qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Terus di mana? Dan Allah setiap kebanyakan Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an kalau setelah keimanan pasti Allah menyebutkan tentang amal-amal saleh. Pasti. Kenapa? Pembuktian. Kayak qad aflahal mu'minun. Apa ya? Alladzinahum ini, alladzinahum kan panjang tuh. Tapi disifatin dulu nama Allah, qad aflahal mu'minun. Kasih kabar dulu. Telah berhasil, telah bahagia orang-orang mukminun. Siapa tuh orang mukmin? Alladzinahum an furujihim hafidun, alladzinahum. Setiap Allah ngomong keimanan di dalam Al-Qur'an pasti ngomong amal saleh. Contohnya lagi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Ngomongin iman nggak tuh? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna. Habis ngomongin iman pasti ngomongin amal. Pasti ngomongin amal. Mereka orang yang beriman terhadap ya, yang gaib wa yuqimuna. Mereka yang mendirikan sholat. Jadi habis ngomong iman harus ada pembuktiannya. Apalagi banyak semua ngomong di Al-Quran. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Mesti Allah setiap bicara keimanan di dalam Al-Quran, setiap berfirman tentang keimanan, pasti di selanjutnya harus ada pembuktian dengan amal-amal saleh. Harus. Karena itu pembuktian amal saleh. Bukan iman itu sekedar omongan doang dan hati, enggak. Harus ada praktek, harus ada pembuktian.
Harus ada pembuktian. Tasdiqun bil lisan, lisannya dia jujur. Amalun i'tiqadun bil arkan, berkeyakinan penuh di hatinya. Wa amalun bil arkan. Ini tiga harus bergandengan. Harus bergandengan. Nggak bisa, nggak. Oh, satu aja nggak bisa. Maka di dalam Zubat Ibn Arsalan dikatakan fakun minal imani fil mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Itu mesti itu tiga. Enggak boleh enggak. Kok satu doang. Saya ngamalin doang deh, tapi kalau percaya sama Allah entar-entaran, naudzubillah. No, entar-entaran pakai bahasa entar-entaran. Naudzubillah. Ya, anta tajida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, dan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Tidak ada yang membarengi Allah. Enggak ada yang bisa samain sama Allah. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa sekutuin Allah, enggak bisa ada yang barengin Allah. Enggak, Allah sendiri. Sendiri. Mau siapa lagi? Mau malaikat enggak ada hubungannya sama Allah. Enggak ada yang ngaruhnya sama Allah. Semua Allah Subhanahu wa taala. Innahu wahidun la syarik. Berkeyakinan Allah. Penuhin Allah. Makanya para aulia ada istilah lau kushifa 'annil ghita mazdadtu imanan. Imam Ali bin Abi Thalib dan semua cucu-cucu beliau mempraktekkan apa yang beliau katakan. Ada istilah para aulia mengatakan lau kushifa 'annil ghita mazdadtu imanan. Andaikan tabirnya Allah ini dibuka, itu nggak jadiin, nggak mengharuskan itu saya nambah iman. Enggak, iman saya udah mantap. Allah Ta'ala wahidun la syarika lahu, Allahu mawjudun la mithla lahu, Allah semuanya. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Andai Allah buka nih mata saya, pandangan saya dibuka sama Allah, bisa ngelihat apa aja udah. Lau kushifa 'annil ghita masdatu imanan. Enggak mengharuskan nambah iman saya kepada Allah, itu Allah harus buka dulu semuanya. Enggak, kata Imam Ali. Enggak mesti, enggak harus. Kalau Allah udah enggak perlu, oh harus dibudatin dulu. Oh ini malaikat kayak begini, ente iman enggak? Iman, ayo deh. Enggak. Aulia itu enggak begitu, seperti Imam Ali bin Abi Thalib dan seperti yang lainnya. Lau kushifa 'anil ghita masdatu iman. Itu kalam luar biasa, itu omongan luar biasa itu. Andaikan dibuka sama Allah ini pandangan buat saya, nggak nambahin keimanan saya sama Allah, saya tetap beriman sama Allah. Makanya di situ ada istilah iman itu bisa bertambah apa enggak sih? Kalau udah mantap, oh udah Allah, mereka tuh nggak harus dibuka dengan tabir. Nggak, makanya tadi nggak gila sampai Alawin nggak gila sampai keramat. Dapat keramat baru iman. Enggak gile, enggak kinjong sama keramat. Ya Alawin. Dulu kita ngaji di depan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Itu kalau cerita keramat udah kayak dapat harta karun gitu. Saking nggak pernah beliau cerita keramat. Tidak pernah. Kan sampai beran ngaji. Nggak ada keramatnya kalau ngomong. Nggak pernah dulu. Sekali paling itu setahun tuh bisa 2 kali doang. Bayangin ini, majelis setiap hari. Cerita keramat setahun bisa 2 kali. Bingung kan? Dan kalau udah mau cerita keramat, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri selalu bilang, ini ada cerita kalau kalian percaya, kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Ini begini. Oh itu kalau dia bilang gitu, beliau bilang itu tuh. Ini ada cerita kalau kalian percaya, nah ya berarti keramat nih, cerita keramat nih, aulia nih, keramat nih. Pasti begitu, diawalin dengan gitu, seringnya begitu. Nah terus ceritanya apa? Ceritanya mujahadah tentang para aulia. Gimana mereka sama Allah, gimana ibadahnya sama Allah, gimana nuntut ilmunya, itu 2. Guru
guru kita itu ngajarin dahulu, ya, ngegambarin kepada orang-orang bagaimana mujahadahnya para aulia. Tahu mujahadah? Usahanya mereka, capeknya mereka, letihnya mereka, sama nuntut ilmunya mereka. Itu yang diceritain. Setelah itu, kalau itu udah mantep di otak kita, di pemikiran kita, ketika datang cerita keramat, oh pantas dapat keramat. Amin teh. Tapi kalau yang diceritain keramat, singit, keramat aja tiap hari. Waduh, dia terbang. Waduh, dia bisa ngidupin orang mati. Makanya Wahabi begitu. Kenapa bukut pakai, kenapa benci sama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Begitu Wahabi. Dia ngajinya nanggok kagak, jadi bayaran kagak, itu dia sama juga. Ngaji nggak tuntas, nggak dari awal. Kenapa Wahabi begitu? Kenapa benci banget sama aulia? Dia nggak tahu tuh dari awalnya bagaimana mujahadah para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani taunya, wah Ka'bah memutari 7 kali saya. Ya kan dengarnya Pak Nagib seperti itu, yang diceramah-ceramah seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani Ka'bah yang muterin dia. Ka'bah yang muterin Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani nggak perlu muterin Ka'bah. Ya orang gile dengarnya, ini orang gile. Dar dulu dong, ceritain dulu Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana belajarnya. Umur 9 tahun dikirim sama ibunya. Gimana mujahadah nuntut ilmunya, gimana depan gurunya, gimana depan ilmunya, gimana depan syariatnya, gimana dan semua-muanya Syekh Abdul ceritain dulu itu. Nanti oh ada keramat begini, oh pantas dapat keramat. Nggak gile sama keramat jadinya. Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, oh katanya bisa Isra, bisa Mi'raj, sampai langit terus diturunin. Tar dulu, ceritain dulu yang bawa-bawa. Gimana Habib Abdurrahman Segaf? Habib Abu Bakar bin Abdullah Adani bisa hujanin susu. Wah yang diceritain hujanin susu aja. Ceritain dulu bagaimana belajarnya Syekh Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Gimana capeknya? Gimana mereka sampai bawasir. Sampai Imam Syafi'i gimana walhasil. Fagil Mugoddam taunya keramat aja Fagil Mugoddam. Lihat dulu belajarnya beliau Syekh Fagil Mugoddam dengan Syekh Salim Bafadal. Dengan Syekh Fadal. Dengan guru-gurunya Fagil Mugoddam duduk capek. Fagil Mugoddam tuh belajar ke negeri orang, dari keluar dari kota Tarif 40 tahun sampai orang taunya Syekh Fagil Mugoddam udah mati. Ya Allah, taunya keramat. Pantas orang-orang di luar yang bukan komunitas seperti kita seperti ini sulit mereka mempercayainya. Karena mereka nggak taunya yang diceramah keramat aja. Yang ditalimnya keramat aja. Yang kesyut sama media keramat aja. Ya gila ini nih. Gitu. Jelas ya kira-kira ya. Wa aslul iman anta taqiyadu anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Begitu. Ya, yang jelas keimanan pokoknya tadi 3. Tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Ntar panjang lagi pembahasannya karena kayaknya udah 6:13. Jadi begitu intinya, Allah itu ada. Jadi semua karena Allah. Semua karena, mau dia aulia, mau dia kutub, mau dia hebat, mau dia nabi, mau dia rasul, karena Allah. Adanya Allah. Semua Allah yang ngasih. Sagil gom wal bagi. Yang ngasih para aulia Allah. Nah, makanya itu harus ada jenjang. Orang nih belajar tasawuf ini harus ada jenjangnya. Jenjang ini. Ntar lama-lama naik. Tahu, akan percaya tuh. Oh pantes. Tapi diawali dengan Allah dulu mawujud. Allah dulu yang ada. Percayain Allah dulu. Jangan lo belajar main aulia keram. Umar bin Abdurrahman Al-Atas terus punya keramat hebat gitu. Dulu belajar sama Sidin Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim gimana?
bersimpuh habis dengan gurunya. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas benar-benar kayak mayit, duduk belajar. Kenapa yang kayak gitu-gitunya kan? Makanya saya bilang tadi Habib Hasan bin Abdullah Syatiri selalu yang diceritain sama kita tuh belajarnya para aulia, nuntut ilmunya para aulia, sama mujahadah dalam ibadahnya para aulia. Tapi ya didasar biar kita tahu bahwa Allah itu ada dulu. Allah ada. Nih dari Allah, ini dari Allah, ini dari. Wallahu a'lam. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.